pembelajaran mengenai trigonometri, yaitu aturan sinus dan kosinus. Oke, sebelum membahas aturan sinus dan kosinus, kita mereview mengenai trigonometri dan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kita mulai mengenai tabel trigonometri. Terdapat segitiga siku-siku dengan alfa dan sisi X, Y, dan R diketahui. Maka identitas fungsi trigonometrinya yaitu sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tangen alfa sama dengan Y per X, atau kita sebut dengan sin alfa per cos alfa. Untuk kosekan alfa sama dengan 1 per sin, atau kebalikan dari sin yaitu R per Y. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, atau kebalikan dari cos, yaitu R per X. Tangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa, sama atau bisa kita buat menjadi tangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Untuk lebih mudahnya lagi, ada pula cara lain. Kita hafalkan, yaitu kita misalkan X sama dengan sisi samping, sedangkan Y sama dengan sisi depan, dan R kita misalkan dengan sisi miring. Kita peroleh trik, yaitu sin alfa sama dengan depan per miring, sama dengan si demi, yaitu sin alfa sama dengan depan per miring. Untuk cos alfa sama dengan samping per miring, atau kita singkat menjadi cosami, cos alfa sama dengan samping per miring. Dengan tangen alfa sama dengan depan per samping, kita singkat menjadi adesa, yaitu tangen alfa sama dengan depan per samping. Oke, silakan dipahami dan dihafal. Kita lanjutkan ke perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Yaitu sudut-sudut istimewa terdapat 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan pada sin cos tangen. Di sini pada tabel silakan dipahami dan dicatat di buku catatannya. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu mengenai sinus, aturan sinus. Sebelumnya kita mengingatkan saja ya. Di sini yang pertama aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Yaitu perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Apa sih maksudnya? Ayo kita lihat. Pada aturan sinus terdapat segitiga ABC, segitiga sembarang, gimana? Sudut A, di depan sudut A terdapat sisi BC, kita beri nilai A. Sudut B, terdapat di depannya sisi AC, kita beri nama B. Sedangkan C, sudut C, di depannya terdapat sisi AB, kita beri nama C. Kita dapatkan aturan sinus, yaitu sin A sama dengan sin B sama dengan sin C per sin C. Maka kita dapat aturan sinus A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Untuk lebih paham kita masuk ke contoh. Untuk yang pertama, tentukan nilai X pada gambar segitiga berikut. Terdapat segitiga siku-siku. PR sama dengan 8 cm, sudut P 30 cm, 30 derajat. Sudut Q, di sini kita tahu dia siku-siku yaitu 90 derajat. Oke, untuk QR ditanya sama dengan X. Kita selesaikan. Jangan lupa dengan rumus A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Dimana QR di depannya terdapat sudut P. Maka X per sin 30 derajat. Untuk sama dengan 8 cm di depannya terdapat sudut Q sebesar 90 derajat. Maka 8 per 90 derajat. Kita sederhanakan. Sebelumnya tadi ada tabel sin 30 derajat dan 90 derajat. Kita peroleh hasilnya X per 1 per 2 sama dengan 8 per 1. Kita sederhanakan kembali. Kita kali silang atau X kali 1 dapatnya X. 8 dikali 1 per
2. Kita sederhanakan dapatnya X sama dengan 4 cm. Jadi nilai X sama dengan 4 cm. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan panjang BC pada gambar segitiga di bawah ini. Kita lihat segitiganya, segitiga siku-siku di B. Jadi ketahui sudut A 45, sudut C 45, dan panjang sisi AB sama dengan 6 cm. Kita lakukan penyelesaian. Di sini BC yang ditanya, di depan BC terdapat sudut A sebesar 45 derajat. Kita selesaikan BC per sin 45 sama dengan 6 AB per sin 45 derajat. Oke, untuk sin 45 yaitu sama dengan 1/2 akar 2. Kita rubah sin 45 dengan 1/2 akar 2, kita sederhanakan menjadi BC sama dengan 6 dikali 1/2 akar 2, dapatkan 3 akar 2 per 1/2 akar 2. Di sini terdapat sama-sama punya akar, sama-sama kita kalikan akar 2 per akar 2, sama kita bagikan. Oke, kita dapatkan hasilnya 3 per 1/2. Sederhanakan kembali, jadinya 6 cm. Jadi nilai BC, panjang BC sama dengan 6 cm. Ini untuk aturan sinus. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Yaitu hubungan antara panjang sisi segitiga dan nilai kosinus dari salah satu sudut yang ada di dalam segitiga tersebut. Oke, di sini terdapat segitiga sembarang dengan nilai sudut A. Di depannya terdapat sisi BC, kita beri nama A. Untuk sudut B, di depannya terdapat sisi AC, kita beri nama B. Untuk sudut C, di depannya terdapat sisi AB, kita beri nama C. Kita peroleh aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Oke, silakan dipahami. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ditentukan panjang garis AB pada segitiga berikut ABC. Diketahui A15, B-nya 24 cm, dan sudut C 60 derajat. Di sini yang ditanya C. Maka kita gunakan rumus yang ketiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Kita substitusikan nilainya. Oke, kita sederhanakan kembali. Kita sederhanakan kembali. Kita dapatkan 801 dikurang 306. Kita peroleh nilai hasil C kuadrat sama dengan 441. Sehingga nilai C sama dengan akar 441, yaitu 21 cm. Jadi panjang AB sama dengan 21 cm. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentukan sudut A. Besar sudut. Yang sekarang ditanya besar sudut. Yang tadi sisi. Oke, kita lihat segitiganya, yaitu yang diketahui ketiga sisinya. Yang pertama 15 cm, 8 cm, dan 13 cm. Yang ditanya sudut A. Oke, kita sudut A, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, cos A. Oke, kuncinya ada di cos A. Kita substitusikan A kuadrat, nilai A berada di depan sudut A, berarti 13 cm. Jadi 13 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 15 kali 8 cos A. Kita sederhanakan, jadi 169 sama dengan 225 ditambah 64 dikurang 240 dikali cos A. Kita pindah ruaskan untuk 240 cos A, kita pindah ruaskan ke kiri dari negatif menjadi positif. 225 ditambah 64 tidak berubah posisi. Untuk 169 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif. Kita sederhanakan kembali.
Cos A sama dengan 120 diperoleh dari 225 ditambah 64 dikurang 169 dibagi 240. Kita sederhanakan, kita dapat cos A sama dengan 1/2. Berapakah hasil cos yang memiliki nilai 1/2? Yaitu A-nya sama dengan 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan 1/2. Jadi kita dapatkan besar sudut A yaitu 30 derajat. Oke, sekian dari aturan kosinus. Kita lanjutkan ke latihan. Silakan kerjakan. Terdapat 2 latihan. Yang pertama diberikan segitiga sembarang ABC. Seperti pada gambar di bawah ini, tentukan panjang sisi AC. Untuk soal yang kedua, panjang sisi ABC dengan panjang A 8 cm, B sama dengan 4/2 cm, dan sudut A sama dengan 45 derajat, maka besar sudut A adalah. Oke, silakan dikerjakan. Semoga berhasil. Salah. Sampai sekian dulu. Thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.